Sudah siap ya? Sudah. Biasanya lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah sekalian, abah-abah kami, ibu-ibu kami, dan juga kaum muslimin saudara kami yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa tentu kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga jemaah sekalian untuk bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya kepada kita. Semoga pemberian Allah tersebut menjadi pemberian yang mengantarkan kita kepada takwa. Karena hanya dengan takwa kita akan memperoleh kebaikan di dunia maupun di surga. Dan ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kami juga saling mengingatkan pula agar senantiasa, terlebih khusus pada malam Jumat seperti ini, memperbanyak sholawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyampaikan itu dari kita kepada beliau, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Sehat semua ya jemaah ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita kembali berjumpa dan bisa mengkaji lagi hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada malam hari ini kita masih membaca hadis berkaitan dengan taubat. Akan tetapi karena hadis yang kita baca pada malam hari ini cukup panjang, mungkin ya kita hanya bisa mengambil sedikit faedah dari apa yang nanti akan kita sampaikan. Pada malam hari ini kita akan mengambil sebuah pelajaran dari kisah yang menakjubkan. Kisah atau potret secuil dari potongan-potongan masa kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Terlebih khusus tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Ka'ab bin Malik. Kisah ini disebutkan langsung oleh putranya, dan putranya adalah putra yang saleh. Abdullah rahimahullahu ta'ala mengisahkan kepada kita kisah dari ayahnya. Dan beliau dikenal sebagai putra yang berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada orang tuanya. Tatkala ayah beliau Ka'ab bin Malik telah tua, Allah ambil kembali penglihatannya. Dan putranya lah yang senantiasa memapahnya, menuntunnya kemana orang tuanya hendak mengarah. Maka ikhwah sekalian, itu sebuah pelajaran bagi kita
tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi kita untuk memanfaatkan salah satu pintu surga terdekat bagi setiap manusia dengan keberadaan orang tuanya, agar mereka atau agar kita memanfaatkan hal itu semasa mereka masih ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan anak-anak keturunan kita orang-orang yang berbakti dan juga orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita akan baca apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dari Abdullah putra Ka'ab bin Malik yang merupakan penuntun Ka'ab dari putra-putranya tatkala Ka'ab mengalami buta. Beliau berkata, saya mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu menuturkan kisahnya ketika dia tidak ikut berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Tabuk. Ka'ab berkata, kita mulai teks hadisnya. Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Ka'ab bin Malik cerita kepada kita bahwasanya beliau tidak pernah sama sekali tertinggal dari peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Hanya saja memang sebelumnya aku telah tertinggal. Aku tidak turut serta dalam perang Badar. Kapan perang Badar jamaah? Siapa yang masih ingat kapan terjadinya perang Badar? Tahun kedua. Ini Masya Allah. Ya, tidak ada hadiahnya. Masya Allah. Ya, dilaci nanti ya. Tanggal berapa kira-kira jamaah? Insya Allah mudah diingat. Karena apa? Bertepatan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ya, jadi perang Badar tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriyah. Itu yang disebutkan oleh sebagian ulama. Nah, walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang tertinggal dari perang Badar kemudian dicela. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ayra Quraisy. Karena saat itu keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin, tujuan awalnya hanya untuk mencegat kafilah Quraisy. Hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa bain aduwwihim. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka dengan musuhnya di dalam peperangan ala ghairi mi'ad, tanpa perencanaan. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah. Dan sungguh dahulu aku telah menyaksikan sendiri, telah menghadiri sendiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam Aqabah, malam di mana para sahabat dari Madinah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu ya, awalnya dahulu baiat Aqabah yang pertama hanya dihadiri 12 orang ya, dan itu pun bertepatan dengan tahun ke-12 setelah kenabian. Tahun ke-12 setelah kenabian dihadiri 12 orang. Dan di antara inti baiat yang mereka laksanakan adalah mereka berjanji agar mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensekutukannya. Kemudian terjadi pula baiat Aqabah yang kedua, tepatnya 1 tahun setelahnya, dan jumlah sahabat yang datang dari Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjanji
akan membelanya, berjanji berjuang bersamanya. Pada saat itu berjumlah 75. Pada saat itu berjumlah 75. Dan beliau adalah salah satu orang yang bersumpah di dalamnya. Hina tawathaqna 'ala Islam. Tatkala saat itu kami telah berjanji untuk berpegang teguh dengan Islam. Wa ma uhibbu an nari biha mashhad badar wa in kanat badrun adhkara fin nasi minha. Dan aku tidak mengharapkan hal tersebut akan terlupakan sebab perang Badar, meskipun perang Badar memang lebih banyak dikenang oleh kaum muslimin dibandingkan dengan Bai'at Aqabah. Wa kana min khabari, beliau memulai inti kisahnya. Dan dahulu di antara kisahku, hina taqallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat aku tertinggal, tidak turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, pada saat perang Tabuk. Kapan perang Tabuk, jamaah? Masih ingat? Kapan terjadinya? Tahun keberapa? Lupa ya? Lupa ya. Pada tahun ke-9 Hijriyah. Pada tahun ke-9 Hijriyah. Anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Beliau cerita kepada kita jemaah mengenai kejujuran beliau tentang kondisinya. Saat itu memang beliau tidak turut serta berperang bersama Nabi dan para sahabat yang lainnya menuju Tabuk. Padahal pada saat itu beliau mengungkapkan sendiri, kondisi beliau adalah kondisi yang paling kuat yang selama ini pernah beliau dapati. Bahkan kondisi paling lapang secara ekonomi. Di tahun itu, di saat itu, ya, wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Demi Allah, kata beliau, aku tidak pernah berhasil mengumpulkan sebelumnya 2 kendaraan sampai aku bisa mengumpulkannya pada saat perang itu. Jelas jemaah. Jadi selama ini beliau nabung gak pernah berhasil beli 2 unta atau 2 kuda, gak pernah berhasil jemaah. Saat itu Masya Allah, Allah lapangkan rizki beliau. Allah berikan kekuatan yang begitu luar biasa pada saat itu kepada beliau. Sehat, ya, tidak ada kelemahan, tidak ada rasa sakit, tidak ada beban. Itulah kondisi beliau yang beliau sampaikan kepada kita. Ya, jadi beliau benar-benar dalam kondisi lapang. Akan tetapi, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Ya, biasanya kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak melaksanakan sebuah peperangan, beliau tidak terang-terangan untuk mengungkapkan. Beliau hanya memberikan isyarat atau memberikan aba-aba, memberikan perbekalan secara mental di awal dan kadang menyinggung hal yang lainnya. Ya, kenapa demikian? Sebagian ahli ilmu menyebutkan bahwasanya supaya tidak terjadi kepanikan di antara kaum muslimin, tidak terjadi kepanikan di kota Madinah. Akan tetapi, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan perang Tabuk ini, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengumumkannya secara terang-terangan bahwasanya Nabi akan berperang melawan siapa jemaah? Bizantium Romawi, salah satu negara paling adidaya di zamannya. Dan jaraknya tidak dekat jemaah. Tidak seperti dari sini ke Banjarbaru. Sini Banjarbaru berapa kilo jemaah? 40-an.
Antum tahu jarak dari Madinah ke Tabuk berapa? Tahu kira-kira? 700 hingga 800 kilometer. Sanggup naik kuda, naik unta, atau bahkan jalan kaki selama berbulan-bulan mungkin untuk menempuh jarak 700 hingga 800 kilometer. Dan subhanallah, nanti kita akan paham bagaimana kondisi kaum muslimin secara umum saat itu. Fawazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haddin syadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan peperangan itu, tetap berangkat untuk perang meskipun apa? Fi haddin syadid, dalam kondisi panas yang sangat terik. Ya, dalam sebagian kita disebutkan bahwasanya ya, saat itu adalah puncak-puncaknya musim panas. Puncak-puncaknya musim panas. Ya, wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza. Beliau pun harus menempuh perjalanan yang jauh sebagaimana kita singgung tadi, 700 hingga 800 kilometer. Dan yang ditempuh bukan jalan aspal yang seperti kita. Bukan jalanan yang penuh dengan pepohonan di pinggir-pinggirnya, bukan jemaah. Ya, mafazan di sini adalah apa? Padang pasir, padang pasir. Dan antum tahu sendiri, di antara sebagian ahli sejarah menyebutkan kondisi mereka luar biasa. Mereka dalam kondisi paceklik. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebut peperangan ini sebagai Jaisyul Usrah, pasukan yang penuh dengan kesulitan. Pasukan yang penuh dengan kesulitan. Bahkan sebagian ahli ilmu menyebutkan bahwasanya apa? Karena mereka sangat mengalami keterbatasan yang parah dalam masalah finansial dan juga apa? Logistik, ya. Hingga satu kurma jemaah, satu butir kurma bisa bergantian dihisap oleh para sahabat satu sama lainnya. Satu kendaraan, satu unta bisa bergantian dipakai oleh sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya. Subhanallah. Sedangkan kita sekarang alhamdulillah dengan kenikmatan dan kelapangan yang banyak, akan tetapi kadang kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur kepada Allah atas segala pemberiannya. Kita ini kurang dalam kekayaan hati jemaah. Yang ada di pandangan kita hanyalah keindahan-keindahan dunia yang seakan-akan harus kita dapatkan. Sedangkan yang telah Allah berikan saja selama ini belum benar-benar kita syukuri. Belum benar-benar kita pakai dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Contoh mereka jemaah. Mereka adalah teladan terbaik dari umat ini. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengeluh di antara mereka kecuali sedikit. Hingga Allah teguhkan kembali langkah mereka. Dan antum tahu, sebagian ulama juga menyebutkan kondisi mereka sangat sulit dalam perjalanan. Hingga kehabisan air sampai mereka harus menyembelih tunggangannya. Kemudian dari dalam tubuh unta itu diperah airnya. Diteteskan airnya. Ya, diharapkan ada air yang bisa menetes dari dalamnya. Kemudian diminum oleh mereka. Subhanallah. Ya, wallahu a'lam. Mungkin yang paham biologi, apakah di punuk unta itu ada airnya? Ada. Wallahu a'lam. Yang jelas demikian. Karena begitu sulitnya mereka mendapatkan air dalam perjalanan mereka, jemaah. Sampai unta yang mereka sembelih, ya, bagian dalam tubuhnya entah punuknya atau apa, mereka apa? Saring air yang bisa menetes darinya. Subhanallah. Kita di sini kebanjiran. Ya, bukan berarti berharap kebanjiran. Tapi apa? Menunjukkan betapa melimpahnya air di negeri kita. Tapi sekali lagi, nikmat Allah ya jauh dari apa? Dari syukur yang semestinya setiap hamba wujudkan kepadanya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaqbala 'adadan katsira, dan beliau pun harus menghadapi jumlah yang besar. Pasukan musuh banyak,
Ya, berapa jumlah kaum muslimin baru merintis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya, dan juga kaum muslimin yang baru mulai memeluk agamanya, agama Islam. Belum juga banyak memiliki pengalaman peperangan sebagaimana orang-orang Romawi dahulu. Mereka sudah biasa berebut kekuasaan dengan Persia. Ya, jadi dibandingkan dengan pasukan musuh, subhanallah, jauh sekali dari jumlah maupun pengalaman perangnya. Ya, apalagi peralatan tempurnya. Akan tetapi apa? Mereka tetap berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan apa? Keyakinan mereka kepada Allah dan keteguhan mereka di atas agamanya. Terlebih lagi hati mereka yang mengharapkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, entah wafat dalam kondisi syahid ataukah kembali dengan ghanimah, harta rampasan yang Allah karuniakan. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Ya, demikianlah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan dengan tegas, dengan jelas kepada kaum muslimin tentang perkara yang akan mereka hadapi, agar mereka bersiap-siap diri untuk peperangan mereka, untuk pertempuran mereka. Nabi pun mengabarkan kepada mereka arah yang akan mereka tuju. Dan ikhwat sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, dalam persiapan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui kondisi sulitnya. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahhaza jayshal usrati falahul jannah." Barang siapa yang turut serta membekali pasukan yang kesulitan ini, maka dia akan mendapatkan surga. Masya Allah. Akhirnya apa? Datang para sahabat-sahabat yang kaya. Abu Bakar membawa seluruh hartanya, Umar separuh hartanya, dan sahabat yang lain dengan apa yang mereka punya. Bahkan sebagian mereka hanya mendapati mungkin secangkuk kurma untuk mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga sebagian dari orang-orang munafik pun mencela mereka. Apa itu sedekah segitu? Apa nilainya? Allah nggak perlu dengan yang seperti itu, kata sebagian orang munafik kepada para sahabat yang hendak bersedekah sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir wa la yajma'uhum kitabun hafidh. Saat itu alhamdulillah jumlah kaum muslimin banyak, dan saat itu Rasulullah tidak seperti biasanya. Biasanya pasukan itu didata aja, Pak. Di absen, ya. Ternyata apa? Ternyata pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melakukan pendataan. Qala Ka'ab pun mengatakan, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Ya. Meskipun demikian, enggak ada daftarnya, ya. Mungkin orang nggak bakal bisa ngecek siapa yang ikut serta dan siapa yang tidak ikut serta. Tapi apa kata beliau? Sedikit sekali, nyaris tidak ada orang di antara para sahabat yang kepikiran untuk absen dari peperangan tersebut. Semuanya, hampir semuanya ingin ikut serta. Ya, bahkan di antara mereka ada yang malam harinya sampai nangis kepada Allah, ngadu kepada Allah. Karena apa? Siang harinya mereka hendak diajak oleh Rasulullah agar bisa berjuang bersama beliau. Tapi beliau nggak punya apa-apa. Ya, di antara mereka hanya, antum tahu, di antara mereka hartanya cuma apa? Ember dan bantal saja. Ya, ember dan bantal saja bisa dibawa perang. Helmnya ember gitu, nggak mungkin. Makanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Di malam harinya dia mengadu kepada Allah. Ya, di antara sahabat ada yang mengadu kepada Allah di malam harinya. Kemudian apa? Kemudian menyampaikan kepada Allah meskipun nggak mampu untuk berjuang saat itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia katakan kepada Allah, ya Allah, aku sedekahkan semua kezaliman orang padaku, baik itu berkaitan dengan hartaku, kehormatanku dan seterusnya. Ya, ia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantara yang dikatakan oleh para sahabat yang tidak bisa ikut serta berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi harinya, masya Allah, Rasulullah bertanya, ternyata apa? Benar. Rasulullah mengatakan Allah telah menerima sedekah orang tersebut. Allah telah menerima sedekah
orang tersebut meskipun orang-orang yang lainnya tidak mengetahuinya. Ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada saat itu hampir tidak ada, sedikit sekali dari para sahabat yang hendak absen dari peperangan tersebut. Ya, meskipun tidak akan nampak di antara mereka, tidak akan ketahuan siapa yang ikut dan siapa yang tidak ikut, tinggal sembunyi, nggak ada daftarnya, ya. Kecuali nantinya misalkan Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan kepada mereka melalui wahyunya. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina qabat istimar wa dhilal. Dan antum tahu di antara ujian juga besar sekali ujian mereka. Apa kata beliau? Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di masa di mana buah-buahan sudah mulai ranum. Siapa panen coba? Buah apa? Kurma siap panen, ya. Tapi apa? Ada panggilan berjuang di jalan Allah, meninggalkan keluarga dan hartanya. Kebunnya ditinggal. Kalau pulang nggak ada yang panen, udah rontok, udah busuk. Ya, karena perjalanan berbulan-bulan yang begitu jauh. Demikian. Itulah yang membuat Ka'ab bin Malik menjadi tertahan. Ya, itulah yang membuat Ka'ab bin Malik menjadi tertahan. Tapi yang lain tahan godaan jemaah. Masya Allah. Ya. Dan juga saat itu adalah puncak, ya, bayangan. Maksudnya apa? Puncak musim panas sehingga bayangan pun amat jelas. Fa'ana ilaiha as'ar. Hatiku pun lebih tertarik kepadanya, kata Ka'ab. Lebih tertarik kepada ngurusin panen kurma. Fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'a. Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin mereka bersiap-siap. Wa tafiqtu aghdu likai atajahhaza ma'a. Aku pun mulai, ya, berangkat untuk apa? Kepikiran, ya, pulang ke rumah untuk bersiap-siap juga. Fa arji'u wa lam aqdi syai'a. Saat pulang dia tunda-tunda, ya. Dia apa? Masih kepikiran dengan kebun kurmanya. Dia tidak melakukan apa-apa, ya. Dia tidak melakukan apa-apa. Wa aqulu fi nafsi. Ka'ab bilang, aku katakan kepada diriku sendiri, ana qadir ala dzalik idza aradtu. Kalau aku mau, aku mampu. Kalau aku mau, aku mampu. Maksudnya apa? Ana mau beresin ini dulu, nanti ana nyusul dengan kendaraan yang sekarang ana punya. Itu niat beliau, ya. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jidd. Aku terus berlarut-larut dalam pikiran seperti itu, ya. Padahal orang-orang sudah apa? Sudah benar-benar serius untuk bersiap-siap dan berangkat. Fasbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Rasulullah pun di pagi harinya pun berangkat bersama kaum muslimin di sisinya. Walam aqdi min jihazi syai'a. Sedangkan aku, kata siapa? Ka'ab bin Malik, aku belum menyiapkan apapun. Aku belum menyiapkan persiapan apapun, karena kayak tadi, ya, nyangkut sama kebun kurmanya, kebun sawitnya. Ya, insyaallah, ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi syai'a. Aku berangkat memang, ya, tapi balik lagi. Ya, dan aku tidak melakukan apapun lagi. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazw. Ya, terus berlarut-larut denganku seperti itu sampai para sahabat yang lain bersegera dan, ya, pasukan pun meninggalkanku. Tinggalkan jemaah. Ya, itulah makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Ya, jangan pernah katakan kepada suatu kebaikan, aku lakukan besok aja lah, menunda. Ya, itu bukan apa? Bukan sifat yang mulia. Allah ingatkan itu kepada kita agar kita tidak suka menunda-nunda kebaikan yang saat ini masih kita bisa. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Fahamamtu an artahila fa udrika. Aku pun bertekad untuk berangkat kemudian menyusul mereka. Fa ya laitani fa'altu. Andai saja aku melakukannya, kata beliau.
Tsumma lam yuqaddar dzalika li. Ternyata apa? Hal itu tidak ditakdirkan untukku. Akhirnya apa? Meskipun berusaha nyusul, enggak dapat jemaah, sudah terlalu jauh. Ya. Fatabibtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswah illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Ya, setelah keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun keluar dari rumahnya menuju orang-orang yang masih ada di kota Madinah. Ya, tidaklah ada yang membuat beliau sedih kecuali beliau tidak mendapati teladan di sana siapa. Gak ada orang-orang yang baik yang sengaja apa? Meninggalkan perjuangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang aku lihat adalah orang-orang yang tenggelam dalam kemunafikannya. Ya, dan siapa lagi? Aw rajulan mimman 'adarallahu ta'ala minad du'afa, atau para sahabat yang Allah takdirkan mereka menjadi orang-orang yang lemah, enggak mampu jemaah. Aneh mampu, sakit hati beliau jemaah, sedih beliau, enggak kayak kita. Ya, meskipun apa? Lihat orang lain sudah dahulu menuju kebaikan, kita mampu santai aja mikirnya. Ya, enggak ada rasa apa? Sedih, enggak ada rasa bersalah sama sekali. Lihat, ini pelajaran dari beliau. Para sahabat yang mampu seperti beliau berangkat, bahkan yang kurang mampu dari beliau berangkat. Ternyata apa? Beliau enggak berangkat. Yang beliau dapati orang-orang yang lemah, kemudian akhirnya apa? Beliau nyesal. Ana mampu ya Allah. Kenapa ana dari kemarin enggak berangkat? Ya, dan demikian jamaah, antum kira kelapangan itu ya akan membuat antum merasa cukup, kemudian apa? Antum hilang ketamakan terhadap dunia? Enggak. Lihat kondisi beliau tadi. Beliau dalam kondisi ekonomi paling tinggi, bahkan sebelumnya nggak pernah punya 2 mobil lah bahasanya, nggak pernah punya 2 kendaraan. Ya, tapi apa? Lihat, nambah lagi nanti duit aneh, kayak gitu. Akhirnya apa? Ditunda-tunda terus kebaikan, ditunda-tunda terus kebaikan. Demikian, ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Makanya antum masih ingat, ya, ketamakan manusia. Kalaulah misalkan dia punya satu lembah isinya emas semua, kata Nabi Allah, dia akan tetap mencari lembah yang lainnya. Ya. Demikianlah ketamakan kita. Maka apa? Ini cobaan jamaah. Cobaan yang jelas-jelas apa? Beliau sampaikan di dalam kisahnya. Dicoba, diuji oleh Allah dengan kelapangan, dengan harta. Mana yang lebih dicintainya? Berjuang di jalan Allah yang akan Allah balas dengan pahala dan surganya. Kebaikan kehidupan di dunia karena Allah menjamin orang-orang salih jemaah. Ya, Allah yatawallas salihin. Allah jamin orang-orang yang saleh itu. Ya, meskipun kehidupannya kayaknya biasa, Allah yang menjaminnya jemaah. Ya. Demikian. Ya, tapi pandangan mata kebanyakan manusia sekarang, ya, jaminan adalah ada pada harta, bukan pada apa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sehingga apa? Mereka lebih sibuk mengejar harta dibandingkan mengejar keridhaan Allah yang mengaruniakan harta kepada mereka. Ya. Demikian, ini kesalahan kita, fokus kita salah. Bukan berarti nyari harta nggak boleh. Justru kita juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya jadi orang yang manfaat. Mana bisa kita manfaat kalau nggak punya sesuatu yang bisa diberikan, kan gitu. Ya, makanya dua-duanya semangat. Ya, kalau antum semangat cari duit, bagus. Tapi apa? Untuk apa? Untuk apa? Ya ini apa? Yang benar apa? Untuk jadi alat bagi antum. Ya, tabungan dunia untuk jadi tabungan akhirat yang selalu bisa antum bawa. Kalau dunia untuk dunia, hanya apa yang bisa antum konsumsi, antum habiskan itu saja. Dan enggak mungkin semuanya akan habis bersama atau untuk diri antum sendiri, enggak mungkin. Demikian jemaah. Baik, kita lanjutkan. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balaghat. Rasulullah, kata Ka'ab bin Malik, saat itu tidak menyinggung namaku sama sekali sampai akhirnya beliau tiba di Tabuk. Faqal wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Nabi pun mengatakan tatkala beliau sedang duduk bersama para sahabat di Tabuk, ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Ada orang yang bilang dari Bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadharu fi 'itqai. Ya Rasulullah, dia itu orang yang sibuk ya memandang-mandang pakaian indahnya, sisi kanan sisi kirinya, gitu. Ya, ini isyarat
Kesombongan. Aneh kan orang kaya, masa berangkat kayak gituan? Ya, bayar orang gampang lah, gitu kan. Ya, ini watak sebagian manusia. Ya, nggak mau langsung terlibat, turun langsung tawadhu karena Allah, menjadi pelayan bagi Allah. Ya, karena apa? Sombong dengan kedudukannya, sombong dengan hartanya, nggak punya ketawadhuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara penyakit kita kalau kita punya duit atau punya kedudukan. Akhirnya apa? Wah, orang lain aja lah udah. Ya, bukan berarti sepenuhnya terlarang juga jamaah. Misalkan masya Allah antum orang kaya, diem ya. Supaya apa? Semoga Allah ya jadikan ini tabungan akhirat aneh. Anak mau sembunyi-sembunyi, aneh bayar orang biar aneh yang danain. Tapi jangan sampai anak ketahuan orang gitu. Masya Allah. Boleh, bagus juga itu jamaah. Bagus. Ya, cuman Allah yang tahu bahwasanya antum yang masya Allah ya masih dana misalkan. Ya, orang lain yang kelihatan kerja. Biar nggak apa-apa. Ya, biar orang mau muji, mau jelas silahkan. Ini rahasia aneh dengan Allah. Masya Allah. Mantap juga itu jemaah. Ya, demikian. Tapi kalau misalkan ada kesempatan antum bisa terlibat langsung, ya, bisa tawadhu menjadi penjuang di jalan Allah yang memperjuangkan agama Allah, jangan nunggu orang lain, jangan malu-malu, biar orang bilang apa. Ya, ana hamba Allah yang ada pada diriku, dudukan hartaku dari Allah. Haruskah aku malu karena Allah? Demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Beliau pun bertanya, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik gak kelihatan? Ya, ada yang bilang seperti tadi, Ka'ab bin Malik itu sibuk dengan pakaiannya yang indah, sibuk lihat kanan kirinya. Wa qala lahu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, sahabat yang mulia, tahu tentang Ka'ab bin Malik. Bi'sa ma qult. Alangkah tercelanya, alangkah buruknya yang kamu katakan. Wallahi demi Allah ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira. Kami tidak pernah melihatnya kecuali sebagai orang yang baik. Kami tidak pernah melihat darinya kecuali kebaikan. Insyaallah. Ya, itu Ka'ab bin Malik aslinya kayak gitu. Baik orangnya jemaah. Tapi kadang tergoda sama dunia. Ya. Ada masa apa? Masa ya lemahnya. Makanya ini bukti bahwasanya iman bisa berkurang dan bisa bertambah. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun terdiam. Wa baina huwa ala dzalika ra'a rajulan mubyidan yazulu bihi sarab. Tatkala beliau bersama para sahabat ngobrol seperti tadi, ya, sambil nunggu musuh datang, ya. Ternyata enggak datang ya. Wallahu a'lam. Mungkin apa? Karena Romawi Allah berikan rasa takut ke dalam hati mereka, ya, sehingga mereka tidak berani menghadapi Rasul dan para sahabatnya. Tiba-tiba ada seseorang berpakaian putih datang menyibak fata morgana. Ya, kalau padang pasir panas itu kan kelihatannya apa? Kayak ada fata morgananya, tahu ya, jemaah ya? Demikian, kayak antum di jalan misalnya lagi panas-panasnya kayak apa? Ada airnya. Ya, menyibak fata morgana. Datang. Di kejauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal itu siapa? Masya Allah, itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak kalau ditanya nama antum mungkin udah lupa gitu kan. Tapi Rasulullah masya Allah, beliau ingatannya kuat. Beliau apa? Kenal betul dengan sahabat Nabi. Ini jalannya kayak gini, ini orang ini. Ya, makanya apa? Kun Aba Khaisamah. Itu pasti Abi Khaisamah itu. Itu pasti apa? Abu Khaisamah. Sahabat yang lain mungkin enggak kenal. Ya, fa idza huwa Abu Khaisamah Al-Ansari. Benar, ternyata itu siapa? Abu Khaisamah. Insyaallah. Ya. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hina lamazahu al-munafiq. Ini orang Abu Khaisamah itu yang tadi kita singgung jemaah. Yang hanya bisa menyedekahkan secakup kurma saja kepada kaum muslimin untuk berjuang di jalan Allah dan enggak apa merasa cukup. Anda udah sedekah kok, enggak usah berangkat. Enggak kayak gitu. Ya. Bukan seperti itu. Anda udah ngasih donasi, enggak usah kajian. Bukan seperti itu jemaah. Ya, contoh beliau ini. Bahkan apa? Orang munafik mencelanya. Apa ini? Cuman sedekah, cuman apa? Secakup kurma. Apaan itu kata orang-orang munafik? Ya. Demikian. Qala Ka'ab bin Malik mengatakan, "Falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani badhi." Tatkala sampai berita kepada beliau bahwasanya ternyata Rasulullah pulang kembali dari Tabuk. Karena apa? Romawi tidak datang juga untuk berperang dengan kaum muslimin. Ya, mereka enggak berani. Demikian ya. Apa yang beliau katakan? Tatkala sampai berita itu,
berita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah dari Tabuk. Ya, kesedihanku, ya, berita tentangku pun apa? Teringat kembali di benakku. Fatafiktu atadhakkarul kadhib. Aku pun kepikiran, jemaah, kata beliau. Aku terpikirkan untuk dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari-cari alasan. Wa aqul, ya, aku pun mengatakan, bima akhruju min sahatihi ghada. Besok bagaimana saya bisa selamat dari murka Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa asta'inu ala dzalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Aku pun bermusyawarah, minta tolong sama seluruh keluarga yang aku anggap bisa ngasih solusi, ya. Falamma qil, tatkala dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadimah. Rasulullah sudah hampir datang, sudah nampak datang, ya. Zaha 'anil batil. Kebatilan, keinginan untuk dusta, kebatilan untuk apa? Mencari-cari alasan agar dimaafkan Nabi hilang. Karena apa? Karena kesadaran dengan keberadaan, mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Percuma kalau anak mau bohong, Allah nggak bisa dibohongi. Percuma kalau aku dusta, Allah tidak akan pernah bisa didustai, dan Allah akan sampaikan kepada Rasulnya bahwasanya aku di antara orang-orang pendusta. Tentunya itu yang beliau sadari. Makanya apa? Keinginan untuk bohong tadi hilang dari dalam benaknya. Hatta araftu anni lan anjua minhu bi syai'in abada. Sampai aku sadar betul bahwasanya aku tidak akan pernah selamat dari beliau dengan alasan apapun selamanya. Fa ajma'tu sidqahu. Akhirnya apa? Aku sudah bertekad sepenuh hati untuk tetap jujur kepada beliau. Adan dulu ya. Masih panjang hadisnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tak kebut ya. Nah, baik jamaah, masih panjang ini kayak apa? Untuk lihat tuh, kita baru baca ini yang belum. Baik, kita akan baca sebisanya insyaallah ya, atau poin-poin intinya nanti yang bisa kita sampaikan. Jadi beliau apa? Tatkala mengetahui Rasulullah sebentar lagi tiba, beliau pun sudah bertekad untuk jujur kepadanya, karena beliau sadar tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari kedustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Akhirnya pagi harinya Rasulullah sampai. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau datang safar, sebelum pulang, beliau mulai ke masjid dulu jemaah. Mampir ke masjid, faraka'a fihi raka'ataini thumma jalasa linnas. Beliau pun biasanya apa? Salat 2 rakaat dulu. Kemudian beliau duduk, ya. Di sana
Untuk apa? Bertemu orang-orang. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafuna ya'tadiruna ilaihi wa yahlifuna lah. Tatkala Nabi sudah duduk, ya, orang-orang yang enggak ikut perang tiba-tiba datang mereka, berbondong-bondong datang dan jumlahnya kurang lebih 80 sekian orang. 80 sekian orang. Ya, mereka pun menyampaikan terang-terangan alasan mereka. Nabi pun apa? Membaiat mereka. Allah pun atau Rasulullah pun apa? Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Rasulullah mintakan ampun kepada Allah untuk mereka, ya. Tapi antum tahu respon Allah? Apakah Allah tidak tahu hakikat kenyataan yang mereka sebutkan? Ya, kalau nanti Allah berikan kesempatan kita tahu, Allah justru mencela mereka. Meskipun setelah Rasulullah minta ampun untuk mereka. Karena apa? Mereka telah berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa wakala sarairahum ila Allah taala hatta ji'tu. Kemudian Rasulullah pun menyerahkan, memasrahkan rahasia mereka kepada Allah. Sudah, pokoknya Rasulullah terima bagaimana lahiriahnya saja. Ya. Sampai aku pun datang. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdabi. Tatkala aku salam kepada beliau, assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau senyum. Tapi apa? Kata Ka'ab bin Malik, senyumnya senyum orang yang marah. Senyum kemarahan. Ya, itu maqal. Kemudian kemudian Rasulullah bersabda, "Ta'al, kemarilah Ka'ab." Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Aku pun berjalan sampai akhirnya aku duduk di hadapan beliau. Faqala li, kemudian beliau mengatakan kepadaku, "Ma khallafak?" Apa yang membuatmu tidak turut serta? Apa yang membuatmu tertinggal? Alam takun qad ibta'ta dhahrak? Bukankah kamu sudah beli kendaraan? Bukankah kamu sudah beli kendaraan? Qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'khruju min saqatihi bi'udrin laqad u'titu jadala. Ka'ab bin Malik bilang apa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku demi Allah, kalau misalkan aku sedang duduk di hadapan orang selain engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dari penduduk dunia, siapapun itu, aku yakin aku bisa lolos dari murkanya. Aku yakin aku bisa lolos dari kemarahannya, ya, dengan udzur yang aku sampaikan padanya. Karena apa? Laqad u'titu jadalah. Aku pandai bicara. Aku pandai bicara, pintar debat juga, ya. Walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu yushituka alai. Apa kata beliau? Akan tetapi demi Allah wahai Rasul, sungguh aku sadar kalau misalkan hari ini aku menyampaikan kepadamu ucapan dusta yang engkau ridho dengannya kepadaku, maka apa? Tidak lama lagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuatmu murka kepadaku. Allah akan membuatmu murka kepadaku. Karena apa? Dusta. Wa in haddathtuka haditsa sidqin. Dan kalau sekiranya aku menyampaikan kepadamu ucapan yang jujur wahai Rasul, tajidu alayya fi, niscaya engkau akan mendapati sesuatu yang mengganjal terhadapku. Inni la arju fihi 'ubballahi 'azza wa jalla. Sesungguhnya aku kata Ka'ab, jujur ya Allah, ya Rasulullah. Karena apa? Aku mengharapkan kesudahan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jujur karena apa? Karena tetap mengharapkan yang di sisi Allah, jemaah. Ya. Betapa sering kita harus apa? Korbankan kejujuran. Karena apa? Demi kepentingan dunia. Padahal kita semestinya memiliki sifat sebagaimana beliau yang kita teladani. Sadar bahwasanya apa? Kedustaan sekarang adalah kerugian di masa depan, terutama di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kejujuran akan mendatangkan akibat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi ma kana li min 'udhr, demi Allah wahai Rasul, saya enggak punya udzur sama sekali. Wallahi ma kuntu qattu aqwala wa la aysara minni hina tahallaftu anka. Demi Allah, aku tidak pernah dalam kondisi terbaik fisik yang sekuat ini, dalam kondisi selapang ini, tatkala aku tidak turut serta berjuang bersama Allah. Beliau cerita, Rasulullah pun bersabda, amma hadha faqad sadaq. Amma hadha faqad sadaq. Adapun ini, orang ini sungguh dia telah mengatakan kejujuran. Sungguh dia telah jujur.
Faqum hatta yaqdiyallahu bik. Bangkitlah, dah pergilah engkau sampai Allah memberikan keputusan atasmu. Ya. Antum tahu setelahnya sebagian orang dari Bani Salimah mengikutinya, ya, mengatakan, wahai Ka'ab, kami nggak pernah mendapati kamu sekalipun melakukan dosa sebelumnya. Kenapa engkau nggak cari-cari uzur saja kepada hadapan Rasulullah? Kemudian Rasulullah memintakan istighfar kepadamu. Istighfar Rasulullah itu cukup. Nah, ini sebagian orang yang salah paham, bersandar kepada istighfar, kemudian meremehkan dosa dan kesalahan. Ini nggak boleh, jemaah. Ya, istighfar dilakukan betul, ya, tapi apa? Jangan sampai kita meremehkan kesalahan. Ya, sengaja melakukan kesalahan. Kemudian apa? Kemudian nanti gampang, tinggal datang ke guru fulan, ustaz fulan, minta doanya supaya apa? Supaya nanti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kemaksiatan jalan. Ya, di mana-mana banyak kemungkaran. Karena apa? Meremehkan. Ya, dan menganggap bahwasanya istighfar dari seseorang yang dianggap salih, bahkan ya, istighfarnya Rasul, ya, enggak benar kalau apa? Menjadi alasan untuk melakukan kesalahan. Ya, jadi sebagian orang salah paham kayak gitu. Ya, enggak apa-apa. Kami kan enggak pernah lihat kamu melakukan dosa sebelumnya, Kak. Ya, carilah alasan. Nanti Rasulullah kan mintakan ampun kepada Allah buat kamu, cukup itu. Subhanallah. Ya, ternyata itu sebuah kesalahan. Ya. Dan mengampuni atau tidak mengampuni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sanggup jamaah lanjut? Sanggup ya? Ya. Mereka pun terus mencelaku, katanya. Sampai aku pun apa? Aku kepikiran untuk kembali lagi kepada Rasulullah, cari-cari alasan lagi, memberikan kedustaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Kalau di sekeliling kita orang-orangnya buruk, ya, provokasi kepada hal-hal yang buruk kayak gini jadinya, coba. Ya, kayak gini jadinya. Tapi apa? Beliau tetap teguh. Akhirnya beliau katakan kepada mereka, ada tidak sahabat yang lain yang seperti aku? Ya, ternyata ada dua orang dari sahabat yang lainnya, Murarah bin Rabi al-Umari dan juga Hilal bin Umayyah. Naam. Mereka berdua juga tak punya alasan yang syar'i untuk tidak turut serta berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal mereka dua orang yang saleh loh jemaah. Orang yang saleh. Ya, bahkan menjadi apa? Salah satu sahabat yang ikut perang Badar, dan mereka menjadi teladan bagi kaum muslimin yang lainnya. Ya, baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah, singkat ya jemaah. Kita enggak baca. Singkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mendiamkan mereka. Antum tahu berapa lama? Kalau antum didiamkan orang tua, punya istri, istrinya nggak ngomong sama antum, ya, punya kawan akrab nggak mau lagi ngomong sama antum, betah berapa lama? Ini 50 hari jemaah. Tidak ada satupun manusia di kota Madinah yang boleh bicara dengan mereka. Akhirnya apa? Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah, ya, mereka apa? Nangis terus selama 50 hari, nggak pernah keluar rumah, sholat di rumah, nangis di sana. Tapi siapa? Ka'ab bin Malik, karena dia remaja jemaah. Paling berani orangnya, tetap ke pasar, tetap ke masjid, ya. Tapi apa? Enggak ada satupun orang yang mau bicara dengannya. Sampai salah satu sepupunya, Abu Qatadah, ya, orang yang paling akrab dengan beliau, ya, sampai beliau apa? Ajak ngomong, saking enggak maunya apa? Sampai harus manjat-manjat tembok jemaah. Manjat tembok rumah orang supaya apa? Kelihatan kawannya. Disalamin, gak jawab. Ditanya, gak jawab. Sampai bersumpah atas nama Allah, ya, tentang apakah bukankah aku orang yang apa? Bukankah engkau tahu aku orang yang baik? Ya, demikian kurang lebih pertanyaannya. Ya, gak jawab juga. Wallahu a'lam. Demikian. Selama 50 hari tidak ada satupun orang yang bicara dengannya. Datang ke masjid untuk jamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, curi-curi pandang ke hadapan Nabi, siapa berharap Nabi memandangnya. Setiap kali beliau mencuri pandang, Nabi membuang mukanya. Tiap kali Nabi melihatnya sholat, dilihatnya. Kalau beliau coba untuk memandang Nabi, Nabi membuang mukanya.
Subhanallah. Sesak rasanya dada. Makanya Allah katakan tentang mereka, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Ya, sampai tatkala mereka rasakan apa? Bumi yang luas ini rasanya sempit sekali. Jiwa mereka ini juga terasa sangat sesak. Subhanallah. Karena apa? Gak ada siapa-siapa lagi yang bisa diajak bicara. Sahabat yang selama ini bisa bermain, bercanda dengannya, tak ada lagi yang mau berkata apapun kepadanya. Ya. Bahkan di hari ke-40 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan istri mereka atau mereka untuk berpisah sementara dari istrinya, meninggalkan istrinya. Bini pun suruh pergi, nggak boleh melayani lagi, nggak boleh masakan lagi, nggak boleh bersih-bersih rumahnya lagi, sudah. Suruh pulangkan dulu sementara ke keluarganya. Subhanallah. Antum sanggup kayak gitu? Ya, bahkan ada salah satu dari dari petani yang biasa berjualan ke kota Madinah, ya, dari salah satu daerah yang dikuasai orang Nasrani saat itu, ya, dititipi surat untuk Ka'ab bin Malik, ya. Bahwasanya kondisinya demikian kami dapati berita bahwasanya sahabatmu Nabi Muhammad telah menyia-nyiakanmu. Kemarilah kami akan memuliakanmu. Diuji lagi oleh Allah. Antum tahu yang beliau lakukan? Beliau ambil surat itu, ya, dibacanya, kemudian setelah mengetahui isinya apa? Dia datang ke tungku roti dibakarnya. Ini ujian, ya. Ujian kalau beliau seperti orang-orang munafik, orang-orang penjilat misalkan, ya, dia akan korbankan harta atau korbankan Islamnya, kemudian mencari-cari dunia lapangan. Jadi orang dekat dengan raja aja. Itu surat langsung dari Raja Nasrani yang berafiliasi dengan Romawi. Demikian. Ya. Alhamdulillah singkatnya. Ya, tapi di antara kisah mungkin ya si Murarah bin Rabi'ah ini kan sudah tua, istrinya minta izin kepada Nabi tetap bisa melayaninya, diizinkan karena nggak bisa apa-apa lagi. Tiap hari nangis jemaah. Antum kuat 50 hari nangis terus. Laki-laki jemaah, ya, laki ini bukan perempuan. Kalau perempuan Allahu a'lam mungkin kuat apa enggak. Ya. Ini laki-laki selama 50 hari enggak keluar rumah, nangis terus, menangisi kesalahannya. Subhanallah, menangisi dosanya. Itu kesungguhan mereka dalam menyesali dosa kayak gitu, jemaah. Ya. Maka apa? Kita harus meneladani mereka. Jangan sampai kita meremehkan kesalahan kita. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ya, kemudian di hari ke-50 Allah turunkan wahyunya bahwasanya Allah menerima taubat mereka. Dan di antara kisah yang lucu jemaah, ya, tatkala wahyu telah turun, ada sahabat yang naik ke gunung kemudian berteriak, meneriakkan kepada 3 sahabat tadi, Ka'ab bin Malik dan Murarah bin Rabi dan juga Hilal, ya, bahwasanya taubat mereka diterima. Ada yang Masya Allah, karena para sahabat ini senang tatkala sahabatnya diterima taubatnya oleh Allah. Ada yang buru-buru naik kuda, kenceng ngebut jemaah, naik kuda di dalam kota Madinah menuju rumahnya Ka'ab bin Malik. Ya. Beliau tahu duluan dari teriakan orang dari gunung. Kemudian tatkala datang orang menyampaikan beritanya, orang pertama yang datang kepada beliau, ya, apa yang beliau lakukan? Beliau hadiahkan kedua pakaiannya. Padahal beliau nggak punya pakaian lagi selain itu. Ya, ya, nggak punya pakaian apa-apa. Beliau hadiahkan baju dan sarungnya gampangnya. Padahal beliau nggak punya pakaian apa-apa lagi. Akhirnya apa? Dipinjam lagi. Ya, sudah dihadiahkan, dipinjam lagi supaya apa? Bisa berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpalah beliau menuju Masjid Nabawi, menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Nabi pun, Masya Allah, kata Ka'ab bin Malik, kalau beliau bahagia itu wajah beliau itulah seperti rembulan yang bercahaya. Seperti bulan yang bisa bercahaya. Masya Allah, bahagia Nabi SAW. Ya, melihat apa? Keteguhan, ketabahan sahabatnya, kejujuran sahabatnya ini. Ya, kalau kita sanggup gak kira-kira seperti itu? Udah kabur, udah hijrah lagi. Hijrah ke kesesatan lagi. Na'udzubillah. Ya, semoga tidak seperti itu. Ya. Dan Masya Allah, tatkala itu para sahabat pun apa? Ya, sedang berkumpul bersama Nabi. Talha secara khusus bangkit dan menyambutnya. Gak seperti sahabat yang lainnya. Makanya kata beliau, katakan Talha itu atau Abu Talha. Gak yakin nanti kalau kita pastikan ini. Gak yakin. Nah, ya, disambutnya. Makanya apa? Kata Ka'ab, ini sahabat di antara sahabat yang paling aku kenang kebaikannya, ya, paling terkenang padaku adalah beliau. Karena apa? Beliau sungguh-sungguh Masya Allah yang menyambutku tatkala Allah telah menerima
taubat. Bahagianya luar biasa saat itu. Madinah rame, ya, orang-orang berbondong-bondong menyambut siapa? Ka'ab bin Malik. Karena apa? Allah sendiri abadikan bahwasanya apa? Taubatnya diterima. Orang ini jujur, dan di akhir ayat yang Allah sebutkan dalam wahyunya yang Allah turunkan tentang ini, surat At-Taubah, ya, ayat 100, ayat 96, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayat 119. Nanti antum bisa cek, ya. Dari 117, 118, 119 insyaallah, ya. Kalau salah tolong diluruskan. 119. Allah perintahkan kepada kaum muslimin semua berdasarkan teladan dari siapa? Ka'ab bin Malik. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian menjadi salah satu di antara orang-orang yang jujur. Masya Allah. Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang dusta, meskipun Rasulullah sudah mintakan ampun kepada Allah untuk mereka, Allah celah mereka dengan celaan yang luar biasa. Ya, Allah sebutkan dalam surat yang surat At-Taubah ayat 95-96, artinya kelak mereka akan bersumpah kepada kalian dengan nama Allah apabila kalian kembali kepada mereka agar kalian berpaling dari mereka. Sumpahnya dusta supaya kita bisa mengabaikan kesalahan mereka, ya. Maka berpalinglah dari mereka karena sesungguhnya mereka itu adalah najis. Subhanallah. Ya, Rasulullah sudah mintakan ampun kepada Allah untuk mereka yang cari-cari alasan tadi. Ya, dusta dia kepada Nabi SAW. Allah sebut mereka itu najis, menjijikkan, kotor, ya, karena kotornya batin mereka. Jadi apa? Gak mesti jemaah. Kalau orang soleh sudah mintakan ampun untuk kita, kemudian Allah pasti mengampuni kita. Tergantung bagaimana kejujuran dan kedustaan kita. Tergantung bagaimana kita sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya, mohon maaf nih, gak semuanya bisa kita singgung. Antum bisa, insya Allah, ya, baca sendiri kisah ini, panjang jemaah. Ya, mohon maaf ya atas kekurangan, ya. Ya, semoga kita bisa meneladani beliau, ya. Semoga kita bisa, ya, menjaga diri dari dusta. Semoga kita senantiasa berusaha untuk teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun cobaannya. Semoga Allah menolong kita. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.